Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan untuk ke kasus ketiga. Jadi di sini ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Suatu ketika masuk jam istirahat, saya menghampiri rekan kerja untuk mengajaknya ke kantin sekolah. Tetapi saya melihat ada hal yang sedang dipikirkan dan nampaknya dia merasa gelisah. Bu Esther, sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita beli makan siang yuk. Males Bu, lagi nggak mood, sedang tidak nafsu makan. Lah ada apa Bu? Bu Esther boleh loh kalau mau curhat sama saya. Gimana ya Bu? Gini loh Bu, kemarin itu loh Bu, pas waktu jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat dan pembelajaran dan lainnya. Loh, bukankah kita udah terbiasa ya Bu dengan kegiatan supervisi? Terus apa masalahnya Bu dengan kegiatan supervisi tersebut? Jadi gini, pengawas itu menanyakan soal buku teks. Saya kan waktu itu saya tidak memakai buku teks, tapi saya memakai lingkungan sekitar buat sumber belajarnya. Saya sampaikan, saya juga sudah sampaikan kepada beliau kalau saya memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi sumber belajar itu tetap mengacu pada kurikulum. Ternyata malah saya dilaporkan ke kepala sekolah. Oh, begitu. Jadi Bu Erste merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya. Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iyalah Bu Alif, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa kan bisa cepat bosan. Pembelajaran juga kurang kreatif, tidak inovatif. Sumber informasinya juga terbatas. Dan lagi pula kalau punya buku seperti itu, kan para siswa, murid-murid kita bisa saja membaca sendiri di rumah. Wah, saya sangat setuju, Bu. Memang kita harus kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga bisa menarik minat siswa untuk senang belajar di pembelajaran kita. Kira-kira apa tujuan diskusi kita hari ini, Bu Erste? Ya, ini Bu, saya ingin ngungkapin perasaan saya biar lebih lega, unek-unek saya. Ingin saya keluarkan semuanya, kan jengkel juga Bu. Masa ini dilaporin kayak gitu aja dilaporin kepala sekolah. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah ini yang saya hadapi ini dari perbincangan kita ini Bu. Coba Bu, saya mau tanya, saat supervisi berlangsung, apakah Ibu tidak memberikan alasan mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks kepada pengawas tersebut? Nah, kan sudah itu tadi saya jelaskan. Waktu ditanya itu saya juga langsung menjelaskan ke beliau, tapi beliaunya malah seperti tidak terima, malah tersinggung. Ya itu tadi kemudian lapor ke kepala sekolah. Apakah benar ya
kenapa bisa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya murni karena buku teks? Atau mungkin ada hal yang lain, Bu? Gimana ya? Jadi gini Bu, sebenarnya sewaktu saya ditegur oleh pengawas itu, saya kan agak kaget juga Bu, tegur kok nggak menggunakan buku teks, Bu, sumber belajarnya itu mana bukunya, mana sumber belajarnya gitulah. Saya kaget menjawabnya sambil melotot Bu, karena saya yakin apa yang saya lakukan itu benar. Terus saya pakai sumber belajar yang ada di sekitar saya itu saya rasakan benar Bu. Dan juga waktu itu memang nada bicara saya agak tinggi. Nah, mungkin hal itu yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan ke kepala sekolah. Begitu. Sebenarnya Ibu sudah sangat variatif dalam menggunakan sumber belajar dan saya sangat mengapresiasi Ibu. Tapi berkaitan dengan respon pengawas dan dari apa yang Ibu ceritakan tadi, mungkin saja terjadi miskomunikasi. Ditambah lagi Ibu menggunakan nada tinggi saat menjelaskan. Saya juga berpikir begitu Bu. Mungkin beliau tersinggung karena tadi sikap saya, suara saya yang tinggi, mata saya yang agak melotot gitu. Kan saya kaget gitu waktu ditanya itu. Iya sih, Bu Erste mungkin respon ya. Terus sampai saat ini Ibu sudah melakukan apa saja untuk memperbaiki hal tersebut? Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan beliau melalui telepon dan WA. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari beliau. Oh, begitu ya. Coba diulangi lagi deh, Bu. Siapa tahu beliau merespon. Selain hal tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sebenarnya berpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan secara detail, tetapi saya ragu apakah nanti kepala sekolah memahami saya, mengingat saya sudah menyinggung perasaan pengawas. Jika Ibu tidak mencoba, kan kita nggak tahu, Bu, tanggapan beliau seperti apa. Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan kepada beliau? Saya akan berbicara secara santun. Kemudian saya akan meminta maaf dan menjelaskan duduk permasalahannya secara detail. Sehingga Bapak Kepala Sekolah akan memahami apa yang saya sampaikan. Selain hal itu, apalagi yang bisa Ibu sampaikan kepada kepala sekolah, Bu? Saya ingin sih meminta bantuan kepala sekolah kita untuk menjembatani saya untuk bisa bertemu dengan pengawas tersebut, sehingga saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja ini. Menurut Ibu, mengapa sih kita harus menjelaskan lagi seperti yang tadi Ibu ceritakan? Ya gini Bu, agar pengawas dan kepala sekolah itu nggak salah mengerti bahwa sebenarnya saya ini tidak bermaksud untuk membantah atau menyinggung beliau atau membuat marah beliau, tetapi saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikirkan baik untuk pembelajaran saya. Tentunya pengawas dan kepala sekolah paham terkait hal ini. Hanya saja cara komunikasi saya saja yang kurang tepat. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya sehingga pesannya bisa diterima baik oleh semua pihak. Mungkin karena ekspresi saya itu, terus sama nada bicara saya itu yang membuat beliau tersinggung itu. Nah, nanti akan saya perbaiki agar mungkin saya lebih
dalam berekspresi dan berbicara lebih rendah lagi, enggak meninggi gitu. Rencana Ibu sudah bagus sekali loh, Bu. Ibu memiliki inisiatif untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah, serta meminta beliau untuk menjembatani pertemuan dengan pengawas guna memperbaiki hubungan kerja. Selain itu, kepala sekolah kita kira-kira ada yang bisa membantu Ibu tidak? Siapa tahu nanti muncul hambatan lain seperti pengawas masih marah atau mungkin bahkan tidak mau menemui Ibu. Ya, mungkin saya akan agak calling down dulu, memberi waktu dulu sampai keadaan mencair kali ya Bu ya, agar kalau gini kan mungkin masih emosi tuh Pak pengawasnya. Nah mungkin ada beberapa waktu dulu, kita beri waktu dulu mungkin Bu, terus ya tidak lama-lama sih, karena saya takut juga masalah ini malah semakin berlarut-larut kalau terlalu lama. Nah, saya berpikir Pak Marsono bisa membantu saya karena perannya selain sebagai wakakurikulum juga memiliki kedekatan personal dengan pengawas, dan saya yakin bisa menengahi dan membantu penyelesaian masalah saya ini. Saya berpikir itu langkah yang tepat yang bisa Ibu ambil. Apa Ibu akan berkomitmen terhadap rencana ini, Bu? Ya, pasti no Bu. Saya kan juga nggak ingin punya musuh, nggak ingin relasi kerja terganggu, Bu. Kan nggak nyaman kalau kalau kita kerja ada masalah, ada kendala itu. Nah, dan ini pasti akan segera saya laksanakan karena hal ini membuat saya tidak nyaman untuk beraktivitas. Betul sekali. Sekarang apa yang Ibu rasakan setelah bercerita sama saya? Atau masih ada hal lain yang bisa saya bantu atau ingin Ibu Erste ceritakan ke saya? Saya sudah merasa sedikit lega Bu Arlif, ya sudah bisa bercerita, sudah bisa ngungkapin unek-unek saya. Nah, terus saya mau minta bantuan pada Ibu Alif untuk selalu mengingatkan komitmen saya untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi sudah kita bahas, untuk menemui kepala sekolah, untuk meminta bantuan dengan Pak Marsono, terus itu tadi segera untuk menyelesaikan dengan masalah ini dengan pengawas, segera menemui Pak pengawas. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali bisa menjadi teman diskusi Ibu hari ini. Baik Bu, saya akan membantu mengingatkan komitmen Ibu baik kepada kepala sekolah, pengawas, ataupun kepada Bapak Marsono selaku wakakurikulum kita. Iya Bu, terima kasih ya sudah menjadi teman diskusi yang baik. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Pusing Bu kalau punya masalah kayak gini di tempat kerja lagi. Baik, sama-sama Ibu. Kalau begitu sudah mood dong untuk makan. Yuk kita makan siang yuk. Ayo, yang traktir Bu Alif. Oh, beres. Ayo Bu. Yuk, ayo.